Oke, ini ada satu unit power supply. Ini mainboard, ini mainboard, ini mainboard. Nah, mainboard ini ada 3 macam. Di sini semuanya adalah mainboard Jinka. Dan kalau untuk mainboard Jinka sendiri sebenarnya banyak macamnya, bukan hanya cuma ada 3 ini, tapi ada banyak lagi. Tipe lainnya lagi ada kurang lebih 11 tipe. 11 tipe itu tapi masih bisa saling tukar sebenarnya. Nah, ini di sini saya ambil contoh satu ini dari mainboard yang tipe 20 pin. Jadi di sini yang dikatakan 20 pin itu adalah koneksi untuk ke jalur data. Ini koneksi untuk jalur data ini dia kalau kita hitung ada 20 pin. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kali 2 20. Itu. Nah, kemudian yang ini 30 pinnya untuk menuju ke display sama panel. Ini bentuknya bisa jadi nanti ada yang ini kebetulan yang tipe lama, yang lama banget. Ini jadi masih komponen-komponennya masih belum SMD, masih pakai komponen besar seperti ini, keramik besar seperti ini. Nah, kalau yang untuk model baru itu biasanya nanti ininya tetap sama, fungsinya tetap sama. Colokan ini 20 pin, 30 pinnya tetap sama, cuman untuk komponen ini nanti jadi yang SMD seperti ini. Nah, ini yang udah SMD, udah pembaruan. Dan kebetulan yang ini, yang SMD ini di sini yang saya bawa untuk yang tipe 10 pin. Jadi 10 pin sama, ini untuk jalur ke data, ke komputernya. Ini 10 pin, 1, 2, 3, 4, 5 kali 2, 10. Nah, ini untuk ke displaynya juga, display sama panel ini. Jadi kalau yang lama itu bentuknya seperti ini. Ya, ada 20 pin, ada 10 pin ininya. Nah, kalau untuk yang baru dia dipindahin ke sini untuk colokan 10 pinnya, nggak di sini lagi. Tapi fungsinya secara fungsional tetap sama. Nah, kemudian ini di sini ada Jinka Pro. Jinka Pro sendiri sebenarnya bukan hanya satu macam ini toh, tapi ada banyak macam lagi. Nah, yang mau saya bahas sekarang, yang ingin saya bahas sekarang itu adalah tata cara untuk pemasangan power supply. Untuk pemasangan power supply sendiri masih banyak sekali ditemukan kejadian gitu. Jadi mereka beli power supply di sini setelah dipasang ternyata salah pasang gitu kan. Nah, ini di sini kita bisa lihat sebenarnya acuannya. Panduan kita memasang power supply itu adalah kabel ini, kabel power supply yang menuju ke mainboard itu dipasang terlebih dahulu. Kemudian setelah dipasang kita dapat lihat di sini kayak misalnya jalur merah, hitam, putih, hijau sama kuning. Itu di sini jalurnya angkanya berapa. Kalau bisa kita lihat ini, saya zoom sedikit. Oke, sebentar saya cari fokusnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan kelihatan ini ada angkanya. Misalnya merah berarti posisinya di angka 36, hitam di GND, putih di 16 volt, hijau kemudian di GND juga, kemudian untuk yang kuningnya di 5 volt seperti itu. Nah, untuk keterangan yang di sini itu biasanya agak sedikit berbeda dengan yang di power supply. Di power supply kalau di sini ya, ini kita dekatkan. Kalau di sini merah ketemunya 36, sedangkan untuk mainboard ini sebenarnya bukan pakai 36 volt tapi pakai 30 volt. Jadi kalau untuk tipe power supply-nya untuk Jinka Pro itu biasanya pakai JK100 atau JK50. Untuk voltase keluarannya itu 15, kemudian ada 5 volt, ada GND, kemudian ada 30 volt. Nah, ini yang perlu kita cocokkan. Jadi misalnya di sini 30 volt di mainboard itu kabelnya warna merah. Berarti kita harus arahkan ke sini, merah itu menuju ke 30 volt gitu. Nah, kemudian warna hitam ini di sini GND. Kemudian di sini juga di power supply kita arahkan ke jalur GND. Untuk begitu juga seterusnya seperti yang putih, kuning dan hijau itu sama juga seperti itu. Jadi di sini arahnya di sini berapa? Kalau di sini tertera 16 volt, maka di sini ambil yang paling mendekati adalah 15 volt seperti itu. Karena sebenarnya 16 juga dia nggak harus di 16, dia angka 15 itu udah cukup. Dan ini memang power supply bawaannya seperti ini. Power supply bawaannya ketentuan yang di sini itu berbeda dengan yang tertulis di sini. Dan ini kejadian bukan hanya di mesin Jinka aja, tapi mesin cutting lainnya juga kebanyakan seperti itu. Jadi power supply itu dia ambil selisih sedikit seperti itu. Kemudian kalau untuk ini, untuk untuk yang tipe XE, ini tadi kalau yang ini kan untuk tipe tipe Pro ya.
Jingga Pro. Jingga Pro itu biasanya keluaran-keluaran baru. Nah, kalau yang tipe XE keluaran lama itu, ini casingnya saya ambil yang ini aja. Nah, seperti ini. Jadi kalau di Jingga XE dia jalurnya, nah ini kita bisa lihat. Dia di sini ada 5 volt GND, 18 volt, kemudian ada min 8 di sini, dan di sini baru 36 voltnya. Sama juga dengan yang tipe 20 pin. Tipe 20 pin juga di sini kelihatan ada ini ya. Ini di sini 36 volt, 12 volt, min 8, GND sama 5 volt seperti itu. Nah, kalau bedanya yang punyanya power supply Jingga Pro sama Jingga XE itu adalah di keterangan voltnya. Jadi kalau Jingga Pro dia keterangannya hanya sampai 30 volt, kalau Jingga XE itu sampai 36 volt. Dan di sini ada yang perbedaannya lagi adalah kalau di mainboard Jingga XE itu ada min 8. Min 8 itu fungsinya untuk kontrol ke head biar bisa naik turun seperti itu. Nah, kemudian di sini ada 16, min 8, 5 dan 36 volt. Nah, ini jalur ini nggak boleh ketukar. Jadi yang harusnya 16 volt nggak boleh ketukar ke isi yang 5 volt seperti itu. Jadi cara mengurutkannya sama begini. Di sini keterangannya apa? Di sini diarahkan ke keterangan tersebut. Nah, seperti ini. Ini coba saya cabut ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini di sini merah di posisi 5 volt, kemudian hitam GND, terus putih ada di 18 volt, hijau ada di min 12 volt, kemudian ada ini yang kuning ini di 36. Nah, berarti yang di sini ini harus diubah, diganti posisinya. Ini saya ubah dulu sebentar. Nah, seperti ini kita lihat ya. Jadi ini kita lepas dulu. Ini kita baca ulang di sini. Warna merah, kabel merah itu larinya ke 5 volt. Oke, di sini 5 volt berarti di deretan ke ini bentar. Nah, seperti ini. Ini habis saya bongkar jadi saya belum sempat untuk beresin lagi. 5 volt ada di deretan ketiga seperti ini misalnya. 5 volt deretan ketiga, kemudian hitam itu tadi di GND. Nah, ini udah saya pasang sekalian semua. Jadi seperti ini. Kalau keterangan di power supply biasanya itu dia keterangannya 16 volt, min 8, 5 volt, GND, 36 volt, dan ini di sini ada GND lagi. Nah, sedangkan kalau untuk di mainboard itu biasanya keterangannya sedikit berbeda seperti ini. Ini kalau kita lihat sini, oke, saya tunjuk pakai obeng aja. Ini ada 36 volt. 36 volt sama keterangannya dengan yang ada di power supply 36 volt. Kemudian di sini ada min 12. Nah, min 12 ini kan di power supply nggak ada min 12, adanya min 8. Maka kita arahkan ke min 8. Min 12-nya sama dengan min 8 seperti itu. Nah, kemudian di sini ada 18 volt. Ini 18 volt. 18 volt juga di power supply nggak ada nih. Maka kita arahkan ke angka yang mendekati adalah 16 volt. Nah, kemudian berikutnya ini ada GND, sama di sini ada GND juga. Kita tinggal arahkan GND ke GND atau DV. Kemudian atau 0 volt biasanya tulisnya. Kemudian ada lagi 5 volt. 5 volt ini di sini, kemudian di sini ada sama 5 volt juga, maka diarahkan ke 5 volt. Jadi jalur ini nggak boleh kebalik. Nggak boleh kebalik, 5 volt diisi yang 36 volt udah pasti kebakar mainboardnya. Kemudian kalau misalnya ketukar, yang misalnya arus ini ya, arus 16 volt ketukar dengan 5 volt, itu maka akan terjadi juga seperti error seperti itu. Jadi biasanya mesinnya jadi kayak ngeblank, ngehang segala macam gitu, cross check ke power supply ini. Nah, jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang udah merasa power supply-nya dipasang dengan benar, coba tolong difotokan seperti ini posisinya. Jadi ini power supply, ini mainboard, kelihatan angka-angkanya ini, coba di cross check lagi seperti itu ya. Oke, segitu dulu untuk panduan pemasangan power supply biar nggak salah, biar mainboardnya juga nggak kebakar. Kurang dan lebihnya bisa ditambahkan di chat nanti ya. Oke, terima kasih.